Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa sahabat Cakrawala. Senang sekali pagi hari ini kembali saya, Kapten Jeffrey Manansang, menjumpai kita semua dalam ruang dengar kita hari ini pada hari Jumat tanggal 28 Januari. Tanpa terasa saudara-saudara, kita sudah hampir 1 bulan melewati tahun 2022. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa kita menjalaninya dengan pertolongan Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan, dengan penyertaan dan juga pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Pagi ini sahabat Cakrawala, kita kembali ada dalam program acara Oasis Fajar, program acara yang menyampaikan renungan-renungan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan juga pengharapan bagi kehidupan kita. Dan senang sekali rasanya kurang lebih 1 minggu ke belakang kita sudah bersama-sama, dan hari ini lagi kita boleh bersama-sama. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan pagi ini. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati. Terima kasih pertolongan Tuhan sepanjang malam boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Pagi ini kami kembali bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami siap kembali untuk melakukan segala pekerjaan dan juga aktivitas kami. Mendahului segala kegiatan kami Bapa, kami ingin mendengarkan bagian firman-Mu. Maka kami mohon supaya Engkau berkenan berbicara melalui hamba-Mu untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan program acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih berbicara tentang tema yang sama dengan 2 hari kemarin yang sudah kita bahas, yaitu kita berbicara mengenai sebuah kesatuan. Sebuah kesatuan. Nah, pendengar setia, Anda yang pernah mendengarkan musik orkestra atau mungkin yang pernah mendengarkan musik orkestra, saudara-saudara, kita pasti akan menyadari atau memahami dengan benar bahwa orkestra ini akan terdiri dari beberapa jenis musik. Beberapa jenis musik yang dipadukan menjadi satu dan kemudian akan menjadikan satu nada yang indah. Nah, saudara-saudara, kebetulan saya sedikit mengerti untuk alat-alat musik tiup, dan mungkin kita juga mengetahuinya, tetapi saya ingin memberi sedikit informasi bahwa ketika alat musik tiup itu dipadukan dengan alat musik yang lainnya, maka sesungguhnya ada perbedaan akord di sana, perbedaan kunci bahasa sehari-hari. Nah, sehingga tidak serta-merta jika di keyboard bermain dengan kunci C, maka serta-merta semua akan bermain dengan kunci C. Tidak, saudara-saudara, ada beberapa perbedaan. Contohnya saja, jika kita akan memainkan satu alat musik, alat musik itu akan bermain di nada bass, sedangkan keyboard akan bermain di nada C, atau sebaliknya. Nada C pada alat musik tiup, maka ada di nada bass pada musik keyboard. Ada yang nada C di alat musik tiup, nada S di alat musik keyboard, dan juga alat musik yang satu stem dengan keyboard. Nah, artinya apa yang ingin saya katakan dari hal ini, bahwa ketika kita mendengar ada satu harmonisasi musik yang indah, sesungguhnya ada campuran-campuran akord, campuran-campuran kunci yang disatukan sehingga menjadi bunyi yang enak untuk didengar. Nah, saudara-saudara pendengar setia, kesatuan itu menjadi indah ketika dia menjadi sebuah kesatuan yang dapat dilihat, dapat dirasa, dan juga dapat didengar. Nah, dalam kaitannya dengan hal itu dan juga renungan kita pagi ini, maka sesungguhnya saya ingin menekankan sebuah pokok pikiran bahwa kebersatuan kita dengan Kristus itu akan terlihat dalam kehidupan kita yang indah, dalam kehidupan kita yang nyata. Nah, Allah menghendaki supaya kita bersatu dengan Kristus. Allah menghendaki supaya hidup kita menyatu dengan Kristus. Karena kalau kita hidup bersatu dengan Kristus, ini akan memungkinkan kita hidup bersama dengan Dia.
hidup kita akan harmonis sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup bersama dengan Dia di dunia, di sorga pun kita hidup bersama dengan Dia. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya bersatu dengan Kristus? 2 hari berturut-turut kita sudah belajar hal penting bahwa orang yang bersatu dengan Kristus, dia menyadari tugas utama. Tugas utamanya adalah dia menjalani hidup yang sesuai dengan panggilannya, setara dengan panggilannya. Kemudian kita belajar kemarin bahwa orang yang bersatu dengan Kristus, dia punya pengenalan tentang Allah. Bahwa manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Hidupnya berjalan dalam penentuan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana orang yang hidupnya menyatu dengan Kristus. Nah, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Efesus 4. Efesus 4, saudara-saudara, ayatnya yang ke-7, Efesus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Efesus 4, 7 sampai 10 begini firman Tuhan. Saudara-saudara yang memiliki Alkitab boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Efesus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, pendengar setia yang diberkati Tuhan, bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya menyatu dengan Kristus? Orang yang menyatu dengan Kristus, dia meyakini jaminan iman yang diberikan Allah. Orang yang menyatu dengan Kristus, ia meyakini jaminan iman yang diberikan Allah. Ayat 10 saya ulangi, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, pendengar setia, menarik sekali dalam ayat ini Paulus menyinggung tentang Tuhan Yesus yang memenuhkan segala sesuatu, atau dengan kata lain, menggenapkan, mencukupkan segala sesuatu. Nah, kalau kita mencoba berteologi dengan kalimat, maka kita akan tiba pada satu kesimpulan penting, bahwa tanpa Yesus tidak akan ada sesuatu yang penuh. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang genap. Tanpa Yesus tidak akan ada sesuatu yang cukup. Begitu kira-kira saudara-saudara kalau kita mengartikan ayat ini secara kata demi kata. Nah, saudara-saudara, kita ingat pasti dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kita pasti dapat membayangkan, meskipun anak kecil itu membawa 5 roti dan 2 ikan, tapi kalau Tuhan Yesus tidak ada, maka saya percaya bahwa roti itu tetap pada jumlahnya dan ikan itu tetap saja 2 ekor, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus ada, maka 5 roti, 2 ikan itu bisa diubahkan, dimakan oleh 5.000 orang, saudara-saudara, malah masih tersisa. Nah, bicara mengenai iman, memang bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Kenapa? Karena Alkitab sendiri bilang, iman itu berbicara tentang sesuatu yang mustahil. Dia belum kelihatan. Iman itu bicara tentang asuransi besar yang ada di masa depan. Memang agak susah, saudara-saudara, mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Apalagi menyangkut hal-hal besar yang menurut ukuran manusia. Tentu saja itu mustahil. Tetapi itu iman, saudara-saudara. Iman, saya merenungkan bahwa iman itu adalah menempatkan diri di garis finish sebelum bertanding. Iman itu seolah-olah menempatkan diri di garis finish sebelum bertanding. Sedangkan kalau bicara mengenai ketakutan, itu adalah menempatkan diri di belakang garis start, bahkan sementara bertanding. Nah, saudara-saudara, coba lihat. Ini sebuah analogi yang sederhana. Tetapi waktu kita bicara iman, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa apa yang kita minta kita sudah dapat. Begitu kata Alkitab. Sedangkan saudara-saudara, bicara mengenai ketakutan, kita tahu ada jaminan.
Tetapi kita juga takut dan kita ragu bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan tidak mungkin terjadi. Ini dua hal yang begitu kontras. Nah, saya membaca sebuah buku, saudara-saudara, ada sebuah pepatah Inggris kuno yang menuliskan kata-kata seperti ini. Beri makan imanmu dan lihatlah ketakutanmu mati kelaparan. Beri makan imanmu dan lihatlah ketakutanmu mati kelaparan. Nah, pendengar setia yang diberkati Tuhan, iman Kristen dalam bagian ini, dalam ayat yang kita baca tadi, disebutkan Yesus memenuhkan segala sesuatu. Itu jaminan iman bahwa ketika Tuhan naik lebih tinggi daripada semua langit, maka dia memenuhkan segala sesuatu. Bukan hanya bicara mengenai nubuatan penggenapan bagaimana Kristus mati, naik ke surga dan memerintah. Bukan hanya itu. Tetapi saudara-saudara, waktu kita baca ayat ini, dia bicara mengenai hal yang memenuhkan segala sesuatu. Maka kita tahu bahwa ini lebih daripada segalanya. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mencukupkan dan juga menggenapkan serta memenuhkan apa yang kita butuhkan, saudara-saudara. Artinya saya ingin berbicara mengenai kuasa Tuhan Yesus yang lebih besar, yang jauh lebih besar. Nah, mungkin kita bertanya, kalau Tuhan Yesus mampu memenuhkan segala sesuatu, lalu mengapa banyak orang Kristen hidup susah? Berdoa tapi tidak dapat jawaban. Kalau Tuhan Yesus sanggup memenuhkan segala sesuatu, kenapa banyak orang Kristen yang sakit terus berdoa tidak sembuh-sembuh? Kalau Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu, kenapa banyak anak-anak dari keluarga Kristen yang menyakiti hati orang tua dan mereka mempermalukan Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mampu memenuhkan segala sesuatu, kenapa ada orang Kristen yang rasanya tidak diberkati hidupnya? Kalau Tuhan Yesus mampu memenuhkan segala sesuatu, kenapa ada orang Kristen yang cari kerja susah, saudara-saudara? Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pagi ini kita belajar mengenai sebuah jaminan iman kita. Bahwa sebagai orang Kristen, saudara dan saya bukan harus terfokus kepada masalah dan kondisi. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya harus terfokus kepada Allah yang besar, yang mampu memenuhkan segala sesuatu. Nah, yang jadi masalah sekarang, saudara-saudara, bukan masalah kita diberkati atau tidak. Bukan masalah kita cari kerja gampang atau susah. Bukan masalah kita sakit tidak sembuh-sembuh. Yang jadi masalah saat ini, apakah benar Yesus ada di hidup kita atau tidak? Karena kalau Yesus ada, Alkitab menyaksikan, di setiap kali Yesus hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti dicukupkan. Waktu pernikahan di Kana, kekurangan anggur, Tuhan Yesus hadir, anggurnya cukup, bahkan kualitasnya baik. Peristiwa tadi yang saya singgung di awal mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan, cukup, saudara-saudara. Waktu murid-murid harus bayar pajak, saudara-saudara, Tuhan Yesus suruh mereka memancing di danau, dan ikan yang mereka tangkap itu buka mulutnya dan akan ada uang di dalamnya untuk bayar pajak. Cukup, saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus hadir, pasti semua cukup. Siapa yang bilang? Firman yang bilang. Firman bilang apa? Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu perlukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan sebuah pembelajaran penting bagi kita. Bahwa kebersatuan kita dengan Kristus harusnya membawa kita pada semua pemahaman bahwa Yesus itu adalah segalanya bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kecukupan kita. Bahwa Tuhan Yesus mampu memenuhkan segala sesuatu. Bahwa Dia adalah Bapa kita yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Hanya saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak sadar. Kita adalah anak-anak Allah, kita anak-anak Tuhan, atau kita hanya merasa anak Tuhan. Sebenarnya kita bukan anak Tuhan. Saya pernah berdiskusi dengan seseorang dan kami berbicara begini. Biasanya ada orang yang berdoa begini,
Tuhan tidakkah dalam firman dikatakan seorang bapa tidak akan memberi ular kepada anaknya yang minta roti? Nah, kita paham itu bahwa Tuhan tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Kadang-kadang orang Kristen klaim ini, tetapi lupa bahwa kehidupan kita bukan berjalan seperti anak. Kita berjalan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Ingat saudara-saudara, berkat Tuhan beri memang untuk manusia. Berkat Tuhan beri untuk orang yang berharap kepadanya. Berkat memang, roti memang Allah akan beri kepada anak yang minta. Nah, yang jadi masalahnya saudara dan saya, kita anaknya Tuhan atau bukan? Kadang-kadang di sekolah minggu, waktu kita kecil kita akan diajar. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan itu tidak suka bantah. Anak-anak Tuhan itu rajin belajar. Anak-anak Tuhan itu tidak suka iri hati. Dan macam-macam saudara-saudara. Ini pelajaran sederhana yang kadang-kadang terlupakan ketika kita dewasa. Kita mengklaim kita anak Tuhan, tetapi bukankah ada banyak iri hati yang timbul di hati kita? Kita mengklaim kita anak Tuhan, tetapi bukankah banyak gosip-gosip yang kita kembangkan? Kita mengklaim kita anak Tuhan, tetapi dalam hati kita, saudara-saudara, terdapat dendam membara yang tidak mungkin kita bisa maafkan orang. Lucu, saudara-saudara. Lalu dalam kondisi seperti ini, kita berharap Tuhan mencukupkan kita? Saudara-saudara, hati-hati. Jangan mempermainkan firman. Memang benar, waktu Tuhan Yesus hadir, segala sesuatu dicukupkan. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memenuhkan segala sesuatu. Baik itu janji firman-Nya, baik itu janji nubuatan tentang hidupnya, maupun janji-janji berkat-Nya bagi kita. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi penekanan utama, Yesus harus hadir dalam hidup kita. Dalam satu film, saudara-saudara, saya pernah nonton satu film yang judulnya itu The Blind Side, saudara-saudara, yang bercerita mengenai kisah-kisah mustahil yang akhirnya terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, ada satu hal menarik yang saya lihat di sana. Di satu sekolah tertulis satu kata-kata begini: with God all things are possible. Bersama dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Bersama dengan Tuhan segala sesuatu bisa. Nah, saudara-saudara, jaminan iman kita bahwa Tuhan Yesus memenuhkan segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan mungkin. Bersama dengan Yesus pasti bisa. Yang menjadi pemikiran utama kita, yang menjadi bekal kehidupan kita, saudara dan saya, pastikan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang yang bersatu dengan Kristus, dia akan terus meyakini jaminan iman bahwa Yesus itu cukup bagi saya. Semoga Tuhan tolong kita untuk kita terus bersama-sama dengan Tuhan, untuk kita terus menyatu dengan Kristus dan merasakan kecukupan-kecukupan saat Allah menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk pembacaan firman-Mu dan juga perenungan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, karena ketika Engkau naik ke sorga, sesungguhnya ini memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan nubuatan-nubuatan tentang kemesiasan-Mu. Bahkan lebih dari itu, Engkau memenuhkan janji-janji berkat-Mu untuk umat-umat yang percaya. Maka tolonglah kami untuk menjalani kehidupan yang menyatu dengan Kristus, supaya kami tahu bahwa bersama dengan Kristus hidup kami penuh. Bersama dengan Kristus hidup kami cukup. Bersama dengan Kristus hidup kami genap. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap sendi kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon pertolongan penyertaan-Mu untuk berlaku bagi kehidupan kami. Dalam segala kegiatan aktivitas kami hari ini, kami percaya Engkau akan menolong kami.
dalam segala kebutuhan kami hari ini. Kami percaya Engkau cukup bagi kami. Jika ada di antara sahabat Cakrawala yang hari ini dalam kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan supaya Engkau akan tolong mereka. Berikanlah kekuatan dan juga kesehatan. Berikanlah iman yang kuat untuk dapat melihat bahwa bersama dengan Kristus tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Kristus segala sesuatu mungkin. Jika ada di antara sahabat Cakrawala yang mungkin sedang dalam pergumulan-pergumulan pribadi, rumah tangga, studi, hamba berdoa juga Tuhan. Janjimu bahwa Engkau yang akan menolong. Janjimu orang yang berharap kepadamu tidak akan ditinggalkan. Janjimu Tuhan, mereka yang meminta akan mendapat. Mengetuk pintu dibuka. Mereka yang mencari akan mendapat. Maka hamba mohon supaya janjimu yang kami imani ini akan terjadi bagi hidup kami. Namun tolong juga kami Tuhan, supaya kami tidak hanya klaim janji Tuhan kiri kanan. Kami tidak hanya klaim ini, klaim itu. Tapi tolong kami supaya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga layak kami menerima janji-janji Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua. Berkati pelayan Tuhan yang ada di radio Cakrawala ini. Hamba-Mu akan berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu akan terus bantu kami mengaplikasi. Ini doa kami, permohonan syukur kami Bapa. Kami siap memulaikan hari baru ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang membuat segala sesuatu cukup bagi kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Dan tentunya saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Terus kami ingatkan sahabat Cakrawala tetaplah jaga kesehatan, jagalah protokol-protokol kesehatan, rajin cuci tangan, tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan kami terus berdoa mendukung. Kita percaya bahwa Allah terus menghindarkan kita di masa pandemi ini. Kita akan terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sahabat Cakrawala, kita akan jumpa lagi pada hari esok di akhir pekan bersama dengan saya Kapten Jeffrey dari Jalan Maluku. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.